Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan teman-teman 5B semua. Saya Risatul Mu'awana akan menjelaskan sedikit tentang administrasi pendidikan dalam praktik. Berpedoman kepada pengertian ilmu pendidikan yang telah dikemukakan, terdahulu pada bab ini diuraikan sekitar perkembangan pendidikan di Indonesia periode 1965 sampai 2010 yang secara garis besar terpisahkan oleh dua orientasi kebijakan, yaitu periode sentralisasi dan desentralisasi. Dasar tujuan dan penilaian pendidikan. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi kegoncangan politik dan ideologi yang mempengaruhi dunia pendidikan yang pada waktu itu, tahun 1965, pendidikan dalam keadaan krisis, sebagaimana dikenal dengan adanya Septa Usaha Tama atau Pengumuman Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 1 tanggal 17 Agustus 1959. Tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968. Tujuan itu berkembang ke arah penyempurnaan dengan adanya keputusan MPR nomor 4 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, perkembangan kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang kurikulum serta arus peserta didik yang memasuki berbagai jenjang pendidikan, terjadi pula perkembangan yang cukup penting di bidang penilaian pendidikan sejak 1965 sampai sekarang. Perkembangan yang perlu dicatat di sini berlangsung terutama dalam penilaian pada akhir suatu jenjang pendidikan atau ujian akhir, serta penilaian untuk memasuki suatu jenjang pendidikan atau ujian masuk. Kemudian peserta didik, sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah memperluas kesempatan belajar secara nasional, mulai tahun 1965 sampai sekarang terjadi perkembangan yang semakin lama semakin pesat dalam jumlah peserta didik yang dapat ditampung di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Gejala ini memperlihatkan semakin besarnya daya tampung sistem pendidikan kita dari tahun ke tahun, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan merupakan hal yang penting, sekalipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum. Ada yang mempunyai pandangan yang sempit mengartikan kurikulum sebagai kumpulan mata-mata pelajaran. Ada pula yang berpandangan sangat luas mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sekolah. Meskipun pandangannya berbeda-beda, tapi mengandung hal yang sama, bahwa kurikulum merupakan rancangan dan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Selama 20 tahun terakhir, pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, yaitu 1963, 1968, 1978,
dan 1984. 1994, 2004, 2006. Perubahan dan pergantian besar-besaran terjadi pada kurikulum 1975 dan kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum 1975 memiliki perubahan besar, karena pada kurikulum tersebut pengembangan bukan saja berkenaan dengan struktur program, tetapi juga dengan rincian bahan atau GBPP, sistem penyajian, PPSI, satuan pelajaran, dan faktor-faktor pendukung atau bimbingan penyuluhan, administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan. Pada kurikulum 2006, sejalan dengan desentralisasi pendidikan, maka kurikulum pun berlaku untuk tiap satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 KTSP ini tidak lagi memakai istilah GBPP, tetapi ada silabus, satpel, menjadi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun berdasarkan prakarsa atau inovasi guru. Susunan format satpel pun sudah berubah. Di RPP formatnya adalah standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pokok. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.